Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Zulkarnain. Ya, kalian bisa manggil Bapak Pak Zul. Bapak adalah salah satu guru IPA di kelas 8. Pada pertemuan hari ini, ya, Bapak akan berusaha untuk menjelaskan tentang materi gaya dan pengaruhnya. Oke, ini kelas 8 SMP. Nah, ini nama Bapak. Bagi yang belum kenal, ya silakan ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah Bapak akan menjelaskan tentang besaran gaya. Ya, apa sih gaya? Jadi kalau misalnya kalian itu mau buka tutup pintu, ya kan? Kalau kalian buka pintu kan kalian harus dorong. Tapi kalau kamu tutup kan kamu harus tarik atau sebaliknya gitu ya. Nah, tarikan atau dorongan yang kita berikan terhadap pintu itu namanya adalah gaya. Ya, jadi gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang kita berikan terhadap benda. Ya, bendanya apa aja gitu ya. Karena di sini gaya ini adalah termasuk besaran ya, sesuatu yang bisa diukur dan ada nilai, maka dia punya satuan. Satuannya adalah Newton. Kemudian alat ukurnya adalah ini. Ini adalah dinamometer atau neraca bekas. Alat untuk mengukur gaya. Ya. Nah, apa sih jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya? Cuma dua aja, gampang ingatnya ya. Cuma dua. Yang pertama ada gaya sentuh ya, yaitu gaya yang harus menyentuh permukaan benda. Sedangkan yang kedua adalah gaya tidak sentuh. Jadi tidak menyentuh permukaan benda tapi bisa memberikan pengaruh. Nah, contohnya apa aja? Yang pertama adalah gaya mesin. Nah, gaya mesin ini kan, mesin mobil kan harus ada di dalam mobil. Kalau ada mobil nggak ada mesinnya kan dia nggak punya gaya dorong, nggak punya gaya tariknya ya. Gaya dorong untuk maju ke depan atau gaya tariknya untuk rem. Jadi emang harus ada di dalam mobilnya. Kemudian yang kedua adalah adalah gaya otot. Gaya ototnya hampir kita lakukan di setiap kegiatan aktivitas kita, apakah nendang bola, apakah kita lari, apakah naik sepeda, apakah kita ngambil buku atau buka tutup pintu atau dorong kursi, meja, lemari, motor dan seterusnya. Itu gaya otot. Kemudian ini adalah gaya pegas, ya kan? Kenapa? Ini adalah panah termasuk gaya pegas kan dia punya sifat elastisitas gitu ya. Jadi pada waktu ditarik anak panahnya, ya, kemudian dilepas busurnya, maka dia akan mendorong anak panah, kemudian nanti bendanya akan bergerak, gitu ya. Kemudian gaya angin. Nah, apakah angin juga termasuk gaya, gitu ya? Iya. Karena gaya sentuh, karena supaya angin itu bisa memberikan pengaruh terhadap benda harus menyentuh bendanya. Kayak misalnya kamu ingin menggerakkan rambut gitu ya, maka harus meniupkan anginnya itu ke rambut. Kalau rambut gak kena angin maka dia nggak akan bergerak ya. Nah, gaya angin ini dia digunakan untuk menggerakkan kapal laut atau perahu, atau juga untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga angin. Jadi nanti kan untuk menggerakkan generator menghasilkan listrik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gaya tidak sentuh ya, gaya yang tidak menyentuh benda tapi memberikan pengaruh terhadap bendanya. Apa aja nih ya? Yang pertama ini, lihat ini ya, ini ada sisir plastik, kemudian ada kertas, tapi kok kertasnya bisa menyentuh bisa menyentuh sisir plastiknya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kedua benda ini bukan benda logam dan bukan benda magnetik. Nah, ini sisir plastik yang digosok-gosokkan ke rambut kemudian didekatkan ke kertas, itu adalah salah satu fenomena listrik statis. Nanti di kelas 9 kalian akan pelajari listrik statis itu apa ya. Jadi di dalam satu benda itu ada muatan proton dan elektron yang masing-masing memiliki pengaruh, yaitu memiliki gaya tarik menarik atau gaya tolak menarik. Itu dikenal dengan nama gaya Coulomb ya. Nah, kemudian magnet. Nah, ini udah tahu ya, magnet ya, bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh bendanya gitu ya. Kalau antar magnetnya bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya gaya itu magnetnya itu sejenis, maka nanti akan muncul gaya tolak menolak. Tapi kalau dia itu tidak jenis, misalnya kutub selatan dan utara, maka akan tarik menarik. Nah, ini udah paham semuanya ya. Nah, kemudian yang ketiga yang termasuk gaya tidak sentuh adalah gaya apa nih? Ada apel jatuh. Kenapa bisa jatuhnya ke bawah bukan jatuhnya ke atas? Karena ada gaya gravitas.
Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi. Sekarang apa aja pengaruh gaya terhadap benda? Kalau benda diberikan gaya, apa yang akan terjadi? Jadi ada 3 atau 4 hal yang akan terjadi ya. Yang pertama, bentuk benda akan berubah ya. Dan misalnya kalau kertas kita robek, kemudian kalau misalnya itu tanah liat diberikan tekanan gitu, maka dia akan berubah bentuk sesuai dengan keinginan yang pembuatnya. Kemudian kalau misal balon itu kita tusuk, maka dia akan pecah, berubah bentuknya. Kemudian yang kedua, arah gerak benda akan berubah. Contohnya ini adalah pada para pemain-pemain futsal, kemudian pemain sepak bola, pemain bola voli, pemain bola basket, atau main badminton gitu ya. Maka bola itu selalu berubah arah, ada yang kiri, kanan, atas, bawah, ya miring, meluncur dan seterusnya, tergantung daripada titik sentuh gaya pada bendanya ya. Maka nanti akan berubah arahnya kemana ya. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang keempat, kecepatan benda akan berubah ya. Jadi kalau misalnya kita mukul bola itu pelan, kecepatan lambat. Tapi kalau misalnya kita mukul bola itu kencang, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Jadi semakin besar gaya, maka semakin besar kecepatan. Nah, itu nanti akan dibahas di hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian yang selanjutnya resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Jadi kalau misalnya kamu itu mau mindahin lemari atau meja yang besar atau mungkin kasur gitu kan, nggak mungkin sendiri tuh, harus banyak orang yang memberikan bantuan untuk mendorong kita kan, untuk mendorong bendanya. Nah, banyak gaya yang bekerja pada benda itu namanya adalah resultan gaya. Jadi resultan gaya itu adalah pengaruh atau gabungan gaya, sehingga resultan gaya itu dirumuskan dengan ini R. Resultan ini sama dengan sigma gaya. Jadi banyak gaya yang bekerja pada satu benda itu, sehingga didapatkan dari gaya orang pertama ditambah gaya orang kedua ditambah dengan gaya orang ketiga ditambah dengan sebanyak gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena gaya ini termasuk besaran vektor yang tergantung dengan arahnya, maka nanti arah gaya akan mempengaruhi daripada kalkulasi penghitungan nilai resultan gaya. Kalau misalnya ada anak yang mendorong motor yang mogok searah gitu, sama-sama ke depan gitu ya, maka nanti resultan gaya yang bekerja pada motor itu adalah ditambah ya, di total. Kemudian kalau misalnya ada orang yang tarik tambang gitu ya, ada yang lari ke kiri dan ada yang lari ke kanan berlawanan arah, maka resultan gaya itu dikurang selisihnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bawa benda ke depan, kemudian dipengaruhi gaya gravitasi ke belakang, dia ke depan kemudian ke belakang ini ya, kan nanti dia kan tegak lurus. Maka nanti kita akan pakai teorema Pythagoras yang didapatkan dari C ini adalah resultan gaya sama dengan akar dari kuadrat masing-masing gaya. Akar dari kuadrat masing-masing gaya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita ke beberapa contoh soal nih ya, supaya kalian paham ya, tentang gaya dan resultan gaya. Jadi untuk yang nomor 1 kita baca bareng-bareng ini ya. Andi dan Budi mendorong sebuah lemari ke arah pintu. Oke, masing-masing gayanya 20 dan 50 Newton. Nah, berapa resultan gaya Andi dan Budi? Kemudian yang kedua, Ikhlas mendorong motornya yang mogok melalui sebuah tanjakan. Oke, dengan gaya 100 Newton dan mendapat gaya tarik ke belakang 32 Newton. Itu berarti gaya gravitasi ya. Berapa resultan gaya Ikhlas? Kemudian yang ketiga, Rani membawa sebuah kotak dengan gaya 8 Newton dan dipengaruhi gaya gravitasi. Oke, berarti ke bawah ya. Berapakah resultan gaya yang terbentuk? Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah, untuk yang pertama, Andi dan Budi mendorong lemari ke arah pintu. Karena searah, sama-sama ke arah pintu, maka resultan gaya di total, ya kan? Berapa gaya Andi, berapa gaya Budi ditambahkan ya, 20 ditambah 50 Newton, maka resultan gaya yang terbentuk adalah 70 Newton. Ya, searah ditambah. Kemudian yang kedua, Ikhlas mendorong motornya ke tanjakan. Dorongnya ke atas, gravitasi ke bawah, berarti kan berlawanan tuh ya. Maka resultan gayanya 100 Newton gaya Ikhlas dikurangi 32 gaya gravitasi, maka hasilnya adalah 68 Newton. Kemudian yang ketiga, karena tadi kotaknya itu didorong ke depan, kemudian gaya gravitasi ke bawah, dorongnya ke depan ini ya, gravitasi ke bawah, berarti kan gaya tegak lurus gitu ya.
Maka kita pakai rumus teorema Pitagoras, yaitu resultan gaya sama dengan akar dari kuadrat masing-masing gaya. Jadi gaya dari si anak 8 dikuadratkan, kemudian gaya gravitasi 6 dikuadratkan, 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat 36, 64 tambah 36 100, akar dari 100 itu adalah 10 Newton. Gitu ya, paham ya? Jadi Bapak simpulkan untuk resultan gaya kalau searah ditambah, kalau di berlawanan dikurang. Tapi kalau gaya tegak lurus gitu ya, nggak searah nggak berlawanan, maka dia itu pakai rumus teorema Pitagoras.